Shalom, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat pagi. Hari itu datang ke hadirat Tuhan, ucapan syukur, sukacita dari Tuhan. Jika hari ini kita akan sedikit mengalami permasalahan teknis untuk penampilan LCD, mari hal itu tidak mengurangi sukacita dan kerinduan kita untuk menghadap Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita mau menikmati hadiratnya. Mari kita terlalu dengan kebaikan dan kasih Tuhan. Kita angkat pujian Satu Yang Ku Rindu Bersekutu Denganmu. Datang Roh Kudus, datang Roh Kudus, aku rindu dengan minyak yang baru, dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku, urapanmu mengubah hidupku. Yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku, urapanmu mengubah hidupku. Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir dalam hidup kita. Oh, datang Roh Kudus, kau ku rindu dengan minyak yang baru, urapiku, mengalir penuhiku,
denganmu Tuhan. Kami rindu diubahkan. Oh Yesus, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Mari kita katakan dengan iman. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih. Oh kami mau tinggal di hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Mari kita angkat hati dan pikiran kita. Kita mau dekat dengan Tuhan. Nikmati hadiratmu Tuhan. Jamah hati kami Tuhan. Oh, urapanmu mengubah hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Kuasamu mengubah hidupku. Oh, kuasamu Tuhan, kuasamu dinyatakan. Kami mau memuji-Mu Tuhan, biar kami merasakan kasih-Mu, biar kami merasakan keindahan hadirat-Mu Tuhan. Kami mau memuji kebesaran-Mu, kami mau tinggal dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, Kau layakkan kami Tuhan. Kami mau terus hidup dalam-Mu. Kuasa-Mu mengubah kami Tuhan, kuasa-Mu membebaskan, kuasa-Mu berdaulat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku. Tuhan, ini perkataan iman kami Tuhan, bahwa yang mampu mengubah hidup kami adalah kuasa-Mu Tuhan. Urapan-Mu yang membuat kami hidup Tuhan. Engkau yang berdaulat dalam hidup kami. Kuasa gelap tidak memiliki hak itu Tuhan. Tapi kami mau menerima kuasa yang dari Tuhan sebagai anak-anak Allah yang mengerjakan kebenaran. Kami rindu pagi hari ini kami yang ada di tempat ini beribadah, datang dan pulang dengan kondisi yang lebih baik Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu dan kehadirat-Mu Tuhan mengubahkan kami. Dan kami pulang dengan damai sejahtera. Kami pulang dengan komitmen yang baru. Kami menjadi pribadi yang menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan di mana kami bisa memuji bersorak-sorai bagi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami rindu untuk jalannya ibadah ini. Kami mengalami kuasa Tuhan yang mengubahkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan salam untuk tangan kiri kita. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan. Mari kita mengangkat suara kita. Kita mau menyerukan nama Yesus. Kita mau nyanyikan kebesarannya. Angkatlah suaramu, puji dan serukan. Puji dan serukan nama Yesus.
bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau pakai, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan beban kita, tak perlu kau kuat. Gerakan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Yesus Tuhan, mulia namanya. Banyak Tuhan boleh duduk balik. Ya Tuhan yang berperang di depan kita, Dia memberikan kuasa untuk kita menaklukkan segala tantangan hidup kita. Mari kita bersorak-sorai di hadapan Tuhan Yesus yang penuh kedaulatan dalam hidup kita. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus. Kalahkan maut, bangkit dan hidup. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya. Dia perlindungan dan pengharapan. Sorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya. Dia selamatkan jiwa kita. Siapa satu-satunya penebus? Yesus. Dia kalahkan maut, Dia bangkit dan hidup. Oh, Tuhan yang memberi kemenangan bersama
perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Ya, perlindungan dan pengharapan. Tuhanku memberi kemenangan, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita, masuk dalam kemuliaannya. Ya, perlindungan dan pengharapan. Ya, perlindungan dan pengharapan. Ya, perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Ada sukacita, dan sampai sukacita kita direnggut dengan ganasnya kehidupan, tapi kita melihat Tuhan yang memegang tangan kita, Dia yang berperang bagi kita, Dia yang selamatkan jiwa kita. Mari kita persiapkan hati kita mau menerima berkat yang lebih besar, yaitu firman Tuhan yang akan mengubahkan dan mentransformasi hidup kita. Mari kita katakan dengan iman kita, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Kita katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Yang mau menerima kuasa kemenangan, mari berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Oh, haleluya. Mari kita bangkit berdiri, kita katakan, ku hidup karena percaya. Kau yang berjanji Tuhan, janji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah, ku tidak akan menyerah, meski dalam kesesakan. Kerinduan kami Tuhan, hidupku dalam genggaman-Mu. Mari kita katakan, oh, aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi. Imanku
kepada Bapak Pendeta Soeharto menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, 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 haleluya. Kami percaya Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang berjanji, Engkau sanggup menggenapi ya Tuhan, Engkau sanggup menepatinya, dan Engkau tidak pernah lupa akan janji-janji-Mu. Kami hidup oleh karena Engkau senantiasa menggenapi janji-Mu. Terpujilah Tuhan. Pada pagi hari ini kami sungguh mengucap syukur, sebab oleh anugerah Tuhanlah kami ada di sini saat ini, dalam keadaan baik, dalam keadaan kuat, sehingga kami boleh bersuka cita di hadapan Tuhan dan memuliakan Engkau, bersorak-sorai, mengeluh-elukan Engkau ya Tuhan, Allah kami yang dahsyat, yang berkuasa. Terima kasih Tuhan. Terimalah korban puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu. Kiranya ini menjadi dupa yang harum, persembahan yang berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan sekarang kami mau bersama-sama membuka hati untuk menerima kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerimanya. Pakailah hamba-Mu ini Tuhan, sebagai alat-Mu, sebagai penyambung lidah Allah, untuk menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu. Terima kasih, Roh Kudus pimpin hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Engkau menolong kami semua sehingga kami dapat memahami dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk saudaraku yang terkasih. Salam. Ya, puji nama Tuhan. Kita ada di sini saat ini oleh karena Tuhan yang kasih kesempatan kepada kita, dan saya bersyukur semua kita menggunakan kesempatan itu dengan baik. Ya, kita doakan ya Bapak Gembala kita supaya diberikan kekuatan oleh Tuhan sehingga dapat melayani kita dengan lebih baik lagi ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema besar kita adalah Yesus adalah Alfa dan Omega. Subtema kita hari ini adalah mata air kehidupan. Ya, mata air kehidupan. Tuhan berkata, siapa haus akan ku beri minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Mata air berbeda dengan air mata, saudara ya. Kerap kali kita kalau tidak punya duit, kita lagi ada masalah, keluarlah mata air kita. Air mata kita maksud saya ya. Mata air beda dengan air mata. Mata air kehidupan. Ya, kita baca dulu firman Tuhan dari kitab Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi, aku adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan. Saudara-saudara yang terkasih, pada waktu saya sekolah SMA, kami punya 4 teman atau sahabat yang sangat akrab, bahkan sudah seperti keluarga sendiri. Sehingga kami memberi nama persahabatan kami itu 4 sekawan.
empat sekawan. Waktu itu istilah empat sekawan sangat ngetren ya. Jadi 4 orang itu menjadi satu kawan. Ketika libur semester kami saling berkunjung ke rumah masing-masing, bergilir ya. Padahal rumah kami berjauhan. Waktu itu kami ada di Klaten, kos ya. Tetapi karena sudah seperti keluarga, setiap libur semester kami saling berkunjung, bahkan bisa berhari-hari sampai sebulan. Ya, nah, suatu kesempatan tibalah gilirannya di rumah teman saya yang di Wonogiri, saudara. Itu di Kecamatan Eromoko, daerahnya sangat tandus sekali, sangat gersang, sehingga yang namanya air itu sangat sulit didapatkan, saudara. Walaupun di bawah sana itu ada waduk Gajah Mungkur, dari atas kelihatan, wah luar biasa indahnya waduk Gajah Mungkur, saudara. Tetapi di desa itu sangat tandus, saudara. Saya lihat pas musim kemarau waktu itu, pohon bambu pada kering. Jadi pohon-pohon itu pada kering. Saya bilang sama teman saya, wah kalau tanaman saya kering kayak gini, terus bagaimana untuk memenuhi kebutuhan keluarga, saya bilang. Udah kamu jangan khawatir, nanti tak tunjukkan. Ada satu tempat di mana ada mata air yang tidak pernah kering, tidak pernah habis di segala musim. Oh ya, saya bilang. Tunggu saja, buktikan saja. Dan akhirnya kami dibawa, saudara, ke satu tempat di bukit begitu, ada pohon randu alas, ya, pohon besar sekali, dan betul, saudara, di bawahnya itu ada air yang tidak pernah habis. Itu rupanya di situ ada sumber air, ada mata air di situ dibentung begitu pakai pondasi dan dipasang selang-selang yang sangat banyak. Sehingga mencukupi kebutuhan rumah tangga, saudara. Di tempat yang tandus, di mana butuh air, Tuhan itu adil, saudara. Dia sediakan mata air di situ, sehingga bisa menghidupi desa itu, saudara. Luar biasa. Nah, mata air kehidupan, saudara, siapakah yang dimaksud di dalam ayat ini? Mata air kehidupan itu. Kalau kita lihat konteksnya, yang dimaksud mata air kehidupan di sini adalah Tuhan sendiri, saudara. Allah di dalam Yesus Kristus. Dialah Sang Alfa dan Omega, Allah yang kekal. Bicara tentang Alfa Omega, bicara tentang kekekalan Allah, di mana Dia ada sebelum segala sesuatu diciptakan dan akan tetap ada selama-lamanya. Dia itulah mata air kehidupan yang dimaksud di sini, saudara. Kemudian di dalam Yeremia 17 ayat 13, coba kita lihat bersama, saudara. Kitab Yeremia pasal 17 ayat 13 dikatakan, ya pengharapan Israel, Tuhan semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri, sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yaitu Tuhan. Saya ulang bagian akhir, sumber air yang hidup yakni Tuhan, Yahweh Elohim, saudara. Jadi sumber air hidup, mata air kehidupan itu adalah Tuhan. Allah di dalam Yesus Kristus. Ada ayat lain yang tidak perlu kita baca, saudara. Nanti bisa dibaca sendiri dalam Yohanes 4, ya, ayat 10, 14. Tuhan Yesus juga menyatakan diri sebagai sumber air hidup. Ya, siapa yang haus akan kuberi minum, ya, dan akan dalam hatinya mengalir terus aliran-aliran air hidup. Itu sumbernya Tuhan Yesus. Jadi siapakah mata air kehidupan? Jawabannya adalah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, kita tahu Umbul Ponggok. Ya, setahu saya yang pernah ke sana itu Mas Epen ini. Kalau ke sana dia nggak ajak-ajak saya. Tapi pas kami
pulang dari sidang majelis daerah, saudara, di Jogja. Waktu itu bersama Bapak Gembala, ada Pak Rudi dan istri. Kami pulang lewat Klaten, saudara. Coba-coba lewat Jatinom, Boyolali, Semarang. Tapi apa yang terjadi, rupanya Klaten sudah enggak seperti dulu. Zaman saya masih sekolah di Klaten itu jalan masih hanya satu-satunya penghubung Boyolali Klaten itu. Jalan kabupaten. Saya sekarang jalan begitu banyak, sehingga susah dibedakan mana yang jalan kabupaten, mana yang jalan desa, mana yang jalan kecamatan, saudara. Susah dibedakan, sehingga kami tersesat, saudara. Tapi ternyata tersesatnya kami ini justru membawa kami ke Umbul Ponggo tanpa disengaja kami sampai di Umbul Ponggo. Oh, rupanya ini tuh Umbul Ponggo yang terkenal itu. Nah, saya pakai ini untuk ilustrasi, saudara. Umbul Ponggo. Umbul adalah mata air atau sumber air. Nah, Umbul Ponggo ini luar biasa. Sumbernya sangat besar, saudara. Dan karena besarnya sumber air itu, maka dipakai untuk kolam renang. Dibuat begitu rupa oleh warga setempat, dikelola, karena adanya darwis, ya, sadar wisata, dikelola begitu rupa, sehingga menjadi tempat rekreasi, tujuan wisata yang sangat favorit, saudara. Ya, destinasi favorit. Kemudian umbul ini juga, saudara, bisa untuk irigasi. Mengairi persawahan di sebagian Kabupaten Klaten dan Kabupaten Sukoharjo, bagian barat. Bayangkan, umbul ini memberi kehidupan yang luar biasa kepada masyarakat di sekitar. Lalu umbul ini juga mencukupi kebutuhan rumah tangga. Jadi kebutuhan rumah tangga baik itu untuk cuci, untuk mandi, untuk masak, saudara, tercukupi karena airnya begitu melimpah. Ya, wow, luar biasa. Itulah Umbul Ponggo, saudara. Kemudian juga Umbul Ponggo ini menjadi desa yang begitu makmur, sampai menjadi salah satu desa terkaya di Indonesia. Dari 6 desa terkaya, salah satunya itu Umbul Ponggo, saudara. Yang lain ada di Kabupaten Pati, di Badung, Bali, ada di Riau, dan sebagainya. Saudara, dari umbul yang satu itu, membawa sejahtera, membawa kehidupan, membawa kemakmuran yang begitu luar biasa. Nah, Tuhan kita, saudara, itu sumber segala-galanya. Allah kita sebagai mata air kehidupan adalah sumber kehidupan kita. Sumber dari segala yang kita butuhkan, saudara. Dahsyat Tuhan kita. Jadi kita bangga, saudara, punya Tuhan yang begitu luar biasa. Yang menghidupi kita dalam segala perkara. Saudara, kita lihat beberapa hal. Ketika Tuhan bersabda, ya, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 6 tadi, ya, dia bersabda, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma. Kuberi minum dengan cuma-cuma, saudara. Wow, cuma-cuma, gratis. Ya, MBG hari-hari ini sedang dikritik karena kompleksnya persoalan, saudara. Menerimanya tentu senang sekali. Ya, yang cocok dengan menunya tentunya. Kalau yang nggak cocok, seperti ponakan saya itu nggak mau makan, saudara, dibawa pulang kasihkan bapaknya. Apa-apa kalau gratis kita mesti senang, saudara. Ya, misalnya kita ada pembagian sembako gratis, wah berebut. Karena apa? Gratis. Ya. Tapi sebenarnya, saudara, segala yang gratis itu tidak benar-benar gratis sebenarnya. Ada yang berkorban. Ada yang berkorban. Kalau Tuhan berkata, ku beri minum dengan cuma-cuma,
Karena ada satu pribadi yang telah berkorban. Sehingga dia berikan segala sesuatu kepada kita cuma-cuma, saudara. Nanti kita lihat lebih jauh. Siapa pribadi yang berkorban itu? Saudara, orang yang haus akan kuberi minum dengan cuma-cuma dari mata air kehidupan, dari diriku sendiri. Karena aku adalah sumber hidup, sumber kehidupan. Mana yang pertama yang dia berikan kepada kita adalah memuaskan jiwa kita yang haus. Kita baca satu ayat saja di dalam Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mazmur 36 ayat yang ke-9. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 maksud saya. Mazmur 42 ayat 2 dan 3 demikian firman Tuhan. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Pemazmur menggambarkan dirinya yang rindu akan Tuhan, yang haus akan Tuhan, jiwanya yang haus akan Tuhan dengan rusa, saudara. Tadi di ruang doa kami tim pelayanan menaikkan pujian. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Saudara. Jiwa kita haus, bukan hanya haus akan air minum, saudara, tetapi haus akan Tuhan. Sesungguhnya di dalam diri manusia itu ada kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh apapun juga. Orang bisa saja hatinya senang karena punya uang banyak. Tetapi suatu ketika sekalipun uangnya banyak, bisa mengalami kekosongan dalam jiwanya. Elon Musk itu, pemilik Tesla, saudara, pernah berkata bahwa di Instagram atau di mana ya, saya baca bahwa dia membenarkan bahwa orang yang hartanya banyak tidak mesti bahagia. Dia katakan itu benar. Artinya dia sendiri mengalami, saudara. Jadi Elon Musk ini mengalami sendiri bahwa sekalipun dia menjadi orang terkaya di dunia, tetapi ternyata jiwanya tidak bahagia. Ya, jadi harta yang kita punya tidak bisa memuaskan jiwa kita. Tetapi sebaliknya kalau nggak punya uang, juga lebih susah, saudara. Karena beli apa-apa susah, tidak bisa. Ingin itu, tidak bisa. Tetapi punya uang banyak pun juga tidak menjamin kita bahagia. Karena dalam diri kita ini ada satu ruang. Ada jiwa yang hanya bisa dipuaskan oleh Tuhan sendiri. Saya pernah dengar kesaksian di acara Solusi Live. Seorang artis, saya lupa namanya. Dia mencoba hidup bersenang-senang, saudara. Pakai narkoba, gonta-ganti pacar, saudara. Yang namanya dugem itu, dunia gemerlap, dunia malam. Sudah dia jelajahi kemana-mana. Tujuannya apa? Cari kepuasan, cari pemuas jiwa. Tetapi dia katakan, tetap dalam hati saya itu ada ruang yang kosong yang tidak dapat dipenuhi. Dan rupanya setelah saya dengar khotbah seorang pendeta, jawabannya itu hanyalah Tuhan. Kehadiran Tuhan dalam dirinya, itu yang dibutuhkan. Dan akhirnya dia cari Tuhan. Dia merendahkan diri, bertobat, menangis di hadapan Tuhan. Mempersilahkan Tuhan masuk dalam hatinya. Dan akhirnya dia merasakan, aku dipuaskan oleh Tuhan. Jadi Tuhan sebagai mata air kehidupan, dia memuaskan jiwa kita yang haus, yang dahaga, saudara-saudara.
hanya Tuhan. Jadi jangan cari kemana-mana kalau kita merasa gelisah, kalau kita merasa tidak ada bahagia, tidak ada sukacita, tertekan, stres, cari Tuhan. Pasti Dia akan berikan kepada kita kepuasan. Dan saya alami itu, saudara. Saya nggak mau kemana-mana, saudara. Saya fokus dekat Tuhan, cari Tuhan. Kemarin waktu saya dipotong rambut, ditanya soal puasa oleh yang potong rambut. Apa di Kristen ada puasa? Saya bilang ada. Saya tiap Sabtu puasa, Pak. Oh makanya Pak, begitu Bapak masuk tadi, tak lihat wajah Bapak itu kok beda gitu. Loh bedanya di mana? Kayak bersinar gitu loh Pak. Ya ceria, sukacita. Oh ya, alhamdulillah saya bilang. Puji Tuhan. Saudara dikasih Tuhan. Jadi jangan jauh-jauh dari Tuhan. Karena jiwa kita hanya Tuhan yang bisa puaskan. Hanya Tuhan yang bisa berikan kepuasan. Kemudian Tuhan sebagai mata air kehidupan, Dia adalah sumber damai sejahtera. Roma 16 ayat 20. Kita baca, saudara. Roma 16 ayat 20. Demikian firman Tuhan. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu, kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Di awal ayat dikatakan semoga Allah sumber damai sejahtera. Kita potong di sini, saudara. Tidak berarti lepas konteks, saudara. Tetapi ini absolut. Bahwa Allah itu sumber damai sejahtera, itu absolut. Dilepaskan dengan konteks apapun, tetap Allah itu sumber damai sejahtera. Kedamaian ini dibutuhkan semua orang. Ya. Di tempat yang sepi belum tentu kita mendapatkan kedamaian. Katakanlah kita punya villa di Bandungan, punya villa di Kaliurang, kita punya villa di Tawangmangu misalnya saudara, atau di Gunung Muria. Kita ingin merasakan damai di sana, ternyata rasanya ya masih kesepian. Saudara. Ya, apalagi dalam masalah. Ketika badai ribut, angin badai persoalan menimpa kita, apakah kita masih bisa damai, saudara? Saya katakan bisa. Tuhan Yesus pernah bersabda, damai sejahtera yang kutinggalkan kepadamu, tidak seperti damai yang diberikan oleh dunia. Damai yang diberikan dunia sementara, tetapi damai Tuhan itu seperti aliran air hidup. Terus mengalir, saudara, tidak akan ada habis-habisnya. Karena sumbernya dari yang maha sumber segala sesuatu. Maha kaya, pemilik segala sesuatu. Jadi dekat dengan Tuhan, terus dekat dengan Tuhan. Saya percaya saudara, aliran damai itu terus kita rasakan ya, dan tidak akan didikte oleh keadaan apapun. Ya, tidak akan didikte oleh keadaan apapun. Ada seekor burung bertengger di pohon. Ada angin ribut, saudara. Pohon goyang ke kiri, goyang ke kanan, mengikuti arah angin, saudara. Semakin kencang angin itu menerpa pohon itu, maka semakin gaya sentrifugalnya itu semakin besar, saudara. Tetapi burung itu begitu santainya, saudara. Bertengger di satu cabang. Tetap tenang, tetap nyaman, saudara, tetap damai. Sekalipun badai menimpa kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan. Berdiri bersama Tuhan. Kita tetap damai. Karena Tuhan kita, Sang Alfa dan Omega adalah sumber damai sejahtera. Kemudian, ku beri minum dengan cuma-cuma, berbicara tentang Tuhan mengaruniakan keselamatan atau hidup kekal secara cuma-cuma. Kita baca firman Tuhan di dalam Roma 3 ayat yang ke-24 ya. Roma pasal yang ketiga
ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus, saudara. Luar biasa ya. Jadi oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Di sini jawabannya tadi, siapa yang berkorban sehingga ada sesuatu yang gratis diberikan kepada kita? Tuhan Yesus. Penebusan Tuhan Yesus. Itulah yang menyebabkan atau yang menjadikan Allah memberikan kepada kita segala sesuatu dengan cuma-cuma, saudara. Jadi bukan murahan, saudara. Keselamatan itu memang kemurahan Allah. Tetapi bukan murahan. Di materi baptisan, materi katekisasi baptisan ditulis oleh Bapak Gembala, keselamatan itu memang karena kemurahan Allah. Tetapi keselamatan itu bukan murahan, saudara. Jadi hidup kekal memang diberikan kepada kita cuma-cuma, saudara. Tetapi bukan murahan. Kenapa? Karena ada pribadi yang berkorban untuk itu. Dialah Tuhan Yesus menebus kita, saudara. Dan pengorbanannya nanti kita akan peringati di dalam perjamuan kudus. Roti dan anggur melambangkan tubuh dan darah Yesus yang dipecahkan, dicurahkan untuk kita, saudara. Itulah sebabnya maka Allah memberikan kepada kita cuma-cuma. Tidak ada keselamatan plus, saudara. Murni anugerah. Jadi keselamatan bukan anugerah plus perbuatan, bukan. Setelah kita diselamatkan, justru itulah kemudian kita berbuah perbuatan yang baik. Ya, perbuatan yang benar. Jadi Allah memberi kita minum dengan cuma-cuma, maknanya adalah Dia mengaruniakan kepada kita keselamatan dengan cuma-cuma, gratis. Sebab telah dibayar oleh Tuhan Yesus. Mahal. Dengan darah yang mahal. Dengan darah mahal, saudara, bukan murah. Bukan darah sembarang darah, tapi darah Yesus. Darah yang amat mahal. Saudara, kemudian makna selanjutnya adalah Allah itu sumber segala anugerah. Kita baca bersama 1 Petrus pasal yang kelima. 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Haleluya, saudara-saudara. Jadi Allah yang memberi kita minum gratis itu, artinya adalah Dia itu sumber segala kasih karunia. Dalam TB2, sumber segala anugerah. Segala, saudara. Saya enggak sempat mendaftarkan atau mendata segala di sini. Apa saja. Saya kira kita semua tahu. Yang ada pada kita semua adalah anugerah Tuhan. Ya. Semua yang ada pada kita itu anugerah Tuhan. Diri kita ada ini juga anugerah Tuhan. Jadi hidup kita, diri kita ini begitu berharga. Sampai untuk menyelamatkan kita, Allah itu mengutus anaknya ke dalam dunia. Mati bagi kita, saudara. Demi seorang harto, seorang saudara. Dia sampai utus anaknya, saudara. Begitu berharga. Ini anugerah Tuhan. Kita diberi keluarga oleh Tuhan. Itu anugerah. Ada orang begitu teganya menghancurkan keluarga. Padahal itu anugerah Tuhan. Kesehatan. Ya tadi di awal saya mengajak kita mendoakan Bapak Gembala supaya dikasih kesehatan yang baik. Ya, kalau kita bisa sehat, saudara, itu anugerah. Cuma-cuma.
Begitu luar biasa kemurahan Tuhan. Karena Dia mata air kehidupan, sumber kehidupan, memberikan segala sesuatu untuk kita. Anugerahnya tidak terhitung, saudara. Dan kasih-Nya tak terbalaskan. Tidak ada seorang pun yang bisa membalas kasih Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat mengembalikan apapun untuk membalas kasih Tuhan. Tidak bisa. Begitu besar anugerahnya untuk kita semua. Dan Tuhan berkata, semuanya itu sudah terjadi. Artinya apa? Apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita. Karya Allah untuk kita, di mana Dia beri kita minum gratis. Itu sudah terjadi. Kita baca Wahyu pasal yang ke-21 tadi, saudara, ayat yang kelima. Ya. Wahyu 21 ayat 5. Ia yang duduk di atas tahta itu berkata, lihatlah, aku menjadikan segala sesuatu baru, dan firman-Nya, tuliskanlah karena segala perkataan ini adalah tepat dan benar. Perhatikan, lihatlah aku menjadikan segala sesuatu baru. Hasilnya apa, saudara? Kita menjadi ciptaan baru. Dan itu sudah selesai. Tuhan Yesus ketika disalibkan, Dia berkata, sudah selesai. Artinya apa, saudara? Karya penyelamatannya untuk kita sudah selesai. Sudah terjadi, saudara. Dan itu jaminan. Kalau Tuhan yang berkata, itu jaminan. Sudah selesai. Sudah terjadi. Di saat-saat terakhir, detik-detik di mana Dia akan mati, menggantikan kita, saudara, disalib. Dia berkata, sudah selesai. Itu dijamin. Kita diselamatkan dan karya penyelamatan itu sudah terjadi. Ya, dalam Wahyu 21 ayat 6 bagian awal dikatakan, firman-Nya lagi kepadaku, semuanya telah terjadi. Ya, semuanya telah terjadi, dan di terjemahan yang lain itu mayoritas menggunakan terjemahan sudah selesai. Hanya terjemahan baru dan beberapa terjemahan lain yang menerjemahkan semuanya telah terjadi. Mayoritas menggunakan terjemahan sudah selesai. Jadi apa yang dikerjakan Tuhan untuk kita itu sudah selesai. Bukan berarti berakhir, saudara. Artinya sudah terjadi, saudara. Hidup kekal yang diberikan kepada kita sudah kita miliki. Ya. Jiwa yang haus sudah Dia puaskan. Dan itu akan terus menerus. Karena mata air kehidupan itu gak ada habisnya, saudara. Gak akan ada habisnya. Luar biasa. Saya begitu terharu, saudara. Untuk kemurahan Tuhan ini buat kita semua. Jadi kita yang dalam Kristus dijadikan baru oleh Tuhan, itu pun sudah selesai. Ayat firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Luar biasa, saudara. Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Inilah hidup baru, saudara. Hidup lama sudah berlalu. Ini sudah terjadi ketika kita percaya Tuhan Yesus. Ya. Hidup baru. Lahir baru. Ciptaan baru. Sudah selesai. Artinya kita sudah menjadi ciptaan baru. Saudara percaya? Amin. Jadi kita ini ciptaan baru karena kita ada di dalam Kristus. Luar biasa. Dahsyat.
Dan ini nggak ditemukan di manapun, saudara. Di agama apapun nggak ada. Di agama apapun tidak ada. Di dunia manapun tidak ada. Hanya dalam Kristus. Hanya dalam Tuhan Yesus, Sang Alfa dan Omega. Di dalam Dia kita dijadikan baru. Luar biasa. Luar biasa. Yang lama sudah berlalu. Nah, sekarang pembuktian, saudara. Kadang-kadang yang lama-lama itu masih muncul di kehidupan kita. Betul ya? Sifat lama kita, kodrat lama kita, tabiat lama kita kadang-kadang muncul. Menyusup di dalam diri kita yang sebenarnya sudah baru ini. Sifat-sifat buruk kadang-kadang muncul. Saya menyaksikan sendiri ada banyak anak Tuhan yang sebenarnya sudah menjadi manusia baru, tetapi kayak hidupnya, cara hidupnya masih lama, saudara. Ya ini perlu proses memang, saudara. Perlu proses. Secara status, ya sudah jadi baru. Tetapi perubahan karakter ini memang perlu proses. Kerelaan diri untuk diubahkan oleh Tuhan terus menerus, diubahkan terus menerus. Haleluya. Ya. Jadi kita yang haus akan Tuhan, Dia puaskan kita. Dia yang haus akan hidup yang kekal, Dia berikan itu kepada kita. Kita butuh damai sejahtera, Dia berikan kepada kita. Kita butuh kekuatan, Dia berikan kepada kita. Dia membutuhkan anugerah Tuhan, pengampunan, kebaikan, kemurahan, Dia berikan kepada kita. Luar biasa. Karena Dia adalah mata air kehidupan, sumber kehidupan. Allah sumber kehidupan telah memberi kita minum dengan cuma-cuma. Oleh karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Saya undang saudara berdiri, kita menghadap Tuhan. Kita respon firman Tuhan yang telah kita dengar pada saat ini. Haleluya. Dengan rendah hati mari kita datang kepada Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami sungguh bersyukur Tuhan pada pagi hari ini atas firman-Mu yang telah kami terima saat ini. Di mana Engkau menyatakan diri, memperkenalkan diri sebagai mata air kehidupan, sumber kehidupan, yang memberikan segala anugerah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami, dengan cuma-cuma. Namun itu bukanlah murahan, sebab ada pribadi yang rela berkorban bagi kami, yang telah merelakan tubuhnya dipecahkan, disalibkan, dan darahnya tercurah. Darah yang mahal, yaitu Tuhan Yesus. Di dalam pengorbanannya lah, Engkau telah melimpahi kami segala anugerah, kasih yang kekal, keselamatan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami dikuatkan hari ini dan kami siap menjalani kehidupan ke depan. Oleh karena firman-Mu telah memberi kami kekuatan. Dan kami percaya Engkau sebagai mata air kehidupan. Anugerah-Mu, berkat-Mu, kemurahan-Mu, damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Dan tidak ada habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Rahmat dan anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selanjutnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saya undang pelayan perjamuan kudus untuk menempatkan diri.
Sekali lagi kita akan berdoa masuk dalam perjamuan kudus. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, kasih-Mu begitu besar kepada kami Tuhan. Sehingga kepada kami telah Engkau karuniakan anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, menjadi manusia dengan satu misi, menderita, mati disalibkan, namun bangkit kembali. Darahnya yang mahal telah menebus kami semua. Sehingga sekarang kami adalah anak-anak-Mu Tuhan. Untuk selama-lamanya. Yang saat ini di hadapan kami telah tersedia roti dan anggur. Yang adalah lambang tubuh dan darah Kristus. Tubuh yang telah dipecah-pecahkan. Disalibkan, disiksa. Dan darahnya yang tercurah. Semata-mata adalah untuk kehidupan kami semua, untuk keselamatan kami semua. Kuduskan para pelayan perjamuan kudus, layakkan ya Tuhan. Dan kuduskan kami semua umat-Mu Tuhan. Saat ini kami menguji diri kami sendiri. Ampuni sekiranya ada kesalahan, ada dosa. Biarlah kami makan roti ini dan minum anggur ini dengan sikap yang layak. Supaya hukuman tidak menimpa kami. Tetapi biarlah kami merasakan, mengalami persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami siap masuk dalam perjamuan suci. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita angkat pujian darah-Mu Yesus. Bagikan dengan kasih. Bagikan dengan kasih. Bagikan dengan kasih. Penuh bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Sukacitaku penuh. Haleluya. Sukacitaku penuh. Ku bermasmur bagimu, karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu. Darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus, sucikan daku. Darah-Mu Yesus, bebaskanku. Darah-Mu Yesus, ubahkan daku. Ku dijadikan baru. Sukacitaku penuh. Haleluya.
karena ku tahu ku telah ditebus oleh curahan darah-Mu. Ku menari bagimu, ku menari bagimu, ku memuji nama-Mu, karena ku tahu ku berkemenangan oleh curahan darah-Mu Yesus. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Darah-Mu Yesus, haleluya. Darah-Mu Yesus sucikan daku, darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru. Sekali lagi, darah-Mu Yesus, mas saya udah pakai berdiri. Darah-Mu Yesus sucikan daku, amin. Darah-Mu Yesus bebaskanku, darah-Mu Yesus ubahkan daku, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Sekali lagi, ku dijadikan baru, ku dijadikan baru. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita makan roti dan minum anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, marilah kita dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam Ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti dan minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Saudara, di tangan saudara ada roti dan anggur. Itu adalah lambang tubuh dan darah Yesus. Di mana tubuhnya telah dipecah-pecahkan, disalibkan, disiksa, dipukul, diludahi, dihina, dan darahnya tercurah untuk kita. Kita angkat roti lebih tinggi dari kepala kita.
Percayakah saudara bahwa tubuh Tuhan sudah dipecah-pecahkan untuk keselamatan kita? Roti yang ada di tangan saudara adalah lambang tubuh Kristus. Mari kita makan roti ini dengan percaya. Kita makan sama-sama. Haleluya. Kita pindahkan cawan anggur ini ke tangan kanan kita dan kita angkat lebih tinggi dari kepala kita. Darah Yesus yang mahal telah mengalir di Golgota untuk menyucikan saudara dan saya. Untuk membeli, menebus saudara dan saya. Dan darah itu mahal. Oleh karena darah itu kita sekarang menjadi anak-anak Allah. Untuk selama-lamanya. Percayakah saudara bahwa darah Yesus sudah menebus saudara dan saya? Anggur ini adalah lambang darah Yesus. Mari kita minum anggur ini bersama-sama dengan percaya. Oh haleluya. Tuhan, pagi ini kami sungguh merasakan persekutuan yang indah dengan tubuh dan darah Yesus. Pengorbanan terbesar, karya terbesar. Demi kami orang yang hina ini. Orang yang banyak dosa, banyak salah. Engkau rela mati bagi kami. Hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Kami diberkati dengan perjamuan suci saat ini. Terima kasih. Terpujilah Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk dan saya kembalikan kepada WA. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kita mau memberikan persembahan dulu. Marilah kita memberikan persembahan dengan kerelaan hati karena Tuhan mengasihi setiap orang yang memberi dengan sukacita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur firman-Mu menguatkan kami. Engkau sumber air, sumber kehidupan kami yang menguatkan dan berdaulat dalam hidup kami. Biarkan kami terus merasakan kelimpahan dalam-Mu Tuhan, merasakan kemurahan-Mu. Dan saat ini kami rindu mengingat kebaikan-Mu Tuhan dengan memberikan persembahan yang terbaik yang kami bawa. Kiranya Engkau berkenan menerima apa yang boleh kami sisihkan ini menjadi dupa yang harum, menjadi persembahan yang baik di hadapan Engkau, berkenan di hadapan Engkau. Engkau berkati anak-anak-Mu yang bertanggung jawab untuk bagian keuangan, jadi pribadi yang takut akan Tuhan, yang mengerjakan pelayanannya dengan tepat dan berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur kami memberi dengan sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sungai sukacitamu. Anggur sukacitamu melimpah dalamku.
waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Saya undang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan untuk kita melakukan pengakuan iman GBI. Tiga, dua, satu. Aku percaya Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya, Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga, adalah Juru Selamat pengantara kita dan Raja segala Raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman, agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru. Lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup kekal. Amin. Saya persilakan untuk Bapak Pendeta Soeharto untuk menutup dengan doa berkat. Mari kita akhiri dengan berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengucap syukur saat ini oleh karena kami boleh bersama-sama bersekutu dalam hadirat Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan di tengah-tengah kami saat ini. Kami percaya Engkau telah melawat kami semua, sehingga kami akan pulang membawa sukacita besar. Terima kasih. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Hosea hamba-Mu, yang hari-hari ini mengalami kelemahan fisik. Ya Tuhan, kami satukan hati berdoa, memohon kepadamu kiranya Engkau jamah hamba-Mu Tuhan. Alirkan kuasa-Mu yang dahsyat itu, yang besar itu Tuhan, atas diri hamba-Mu. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa, di dalam nama Yesus ada kesembuhan. Engkau pulihkan hamba-Mu supaya dapat melayani Tuhan dengan tubuh yang sehat. Kami juga berdoa kalau ada anak-anak Tuhan yang lain yang juga dalam keadaan sakit. Mungkin ada saudara kami, keluarga kami yang sakit. Tuhan kiranya juga jamah dan sembuhkan mereka ya Tuhan. Yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sedang menghadapi pergumulan, kesulitan hidup ya Tuhan. Engkau kiranya memberikan kekuatan dan jalan keluar ya Tuhan. Setiap usaha pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak-Mu, Engkau berkati, Engkau buat berhasil. Demikian juga anak-anak yang masih studi, Tuhan juga berikan kecerdasan, kemampuan ya Tuhan. Dan Engkau mencukupkan biaya studi yang dibutuhkan. Biarlah damai sejahtera Allah senantiasa melimpah dalam keluarga kami semua. Keluarga yang mengasihi Tuhan dan yang diberkati Tuhan. Menjadi berkat di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk perkembangan gereja ini. Tuhan kiranya berkati, tambahi kami dengan jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan. Kami rindu masyarakat di sekitar gereja ini juga memperoleh kasih karunia Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami yang begitu besar jumlahnya.
Tuhan kiranya juga melimpahkan anugerah keselamatan-Mu Tuhan kepada mereka semua. Biarlah kemuliaan Tuhan memenuhi negeri ini. Terima kasih ya Tuhan. Kalau kami sebentar akan pulang ke rumah masing-masing, kami mohon perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Jauhkan dari mara bahaya, supaya kami boleh pulang dengan selamat sampai di rumah kami masing-masing. Dan biarlah kami pulang membawa segala berkat yang dari Tuhan. Saudara, mari kita angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau dan Tuhan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah kasih karunia Allah yang tidak pernah habis-habisnya itu terus mengalir dalam kehidupan kita di dalam Yesus Kristus sampai kita pulang ke rumah Bapa. Biarlah Roh Kudus menyertai kita untuk selama-lamanya. Terimalah berkat ini dengan percaya. Kita katakan sama-sama, amin.